Selvia Indriantika dengan NIM A1I1211069. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Di sini, saya akan membuat materi tentang mata kuliah Teknologi Informasi. Langsung saja pada materi pertama, yaitu tentang perkembangan revolusi industri. Yang terjadi pertama adalah revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap di negara Inggris. Mesin ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang awalnya hanya dikerjakan secara manual. Yang kedua adalah revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan tenaga listrik yang mengakibatkan mesin uap yang awalnya selalu digunakan dalam industri lama-kelamaan tergantikan dengan adanya tenaga listrik. Revolusi industri 2.0 berfokus pada proses produksi itu sendiri. Namun, dengan berjalannya waktu, proses produksi itu mengalami kendala pada transportasi, sehingga pada akhir tahun 80-an itu dilakukan pembuatan mobil secara massal. Namun dalam proses pembuatan mobil itu berlangsung sangat lama karena dalam perakitan mobil hanya dilakukan oleh seorang perakit mobil, hingga ditemukan konsep lini produksi yang mengakibatkan dalam proses perakitan mobil itu dilakukan lebih efektif dengan orang lain di tempat yang berbeda. Yang ketiga adalah revolusi industri 3.0. Revolusi industri 3.0 ini mengakibatkan peran manusia dalam bidang industri itu semakin dikurangi dan digantikan oleh mesin-mesin berteknologi khusus. Contohnya dalam pengiriman dokumen, menghitung formula yang rumit, serta membuat catatan keuangan itu dapat dilakukan dengan komputer. Yang keempat adalah revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini berfokus pada pengembangan dunia digital dan internet. Banyak berbagai inovasi seperti robot yang dapat langsung terhubung dengan internet itu sangat berkembang pesat. Ada salah satu teknologi informasi yang menjadi pilar utama dalam industri 4.0. Salah satunya adalah Big Data. Big Data adalah teknologi informasi terbaru yang memungkinkan untuk mengolah, menyimpan, serta menganalisis data dalam bentuk format. Materi yang kedua yaitu tentang komputer. Dalam komputer ini ada 3 komponen. Yang pertama ada hardware. Hardware itu merupakan perangkat keras yang kasat mata dan memiliki wujud fisik yang dapat diraba. Contohnya seperti mouse. Yang kedua ada software. Software itu merupakan perangkat lunak yang tak kasat mata yang berperan untuk menjalankan segala perintah yang masuk ke hardware. Yang ketiga yaitu ada brainware, itu merupakan orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Hal ini sangat penting karena komputer tidak akan bermanfaat apabila tidak ada orang atau tidak ada manusia yang menjalankannya atau mengoperasikannya. Di dalam komputer ini ada sistem memori. Ada 2 yaitu ROM dan RAM. RAM merupakan tempat penyimpanan
yang sementara. Ini hanya bekerja apabila komputer itu dioperasikan atau dihidupkan. Dan yang kedua ada room, ini merupakan tempat penyimpanan permanen. Selanjutnya yaitu sebutan untuk pengguna komputer. Yang pertama yaitu user. User ini merupakan sebutan untuk orang yang berada di dalam jaringan internet. Yang kedua adalah operator. Operator ini merupakan sebutan bagi orang yang menggunakan sekaligus mengoperasikan komputer. Yang ketiga yaitu ada teknisi. Teknisi merupakan sebutan untuk orang yang mengoperasikan sekaligus memperbaiki komputer apabila ada masalah. Yang keempat yaitu ada programmer. Ini merupakan sebutan untuk orang yang memiliki ahli dalam membuat program komputer. Materi yang ketiga yaitu Mendeley. Mendeley merupakan sebuah kombinasi dari aplikasi desktop, dari situs web yang digunakan untuk mengelola, berbagi, serta mencari referensi. Atau pengertian lainnya dari Mendeley itu merupakan software yang sering digunakan untuk memudahkan dalam penyusunan daftar pustaka secara otomatis. Yang nantinya Mendeley ini akan membuat daftar pustaka secara otomatis dalam sebuah karya ilmiah. Materi selanjutnya yaitu LMS. LMS merupakan singkatan dari Learning Management System. Pengertian dari LMS merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk mengatur, mendistribusikan, serta menyampaikan konten pembelajaran. Moodle termasuk dari LMS. Moodle merupakan sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran online, yang dimana nanti siswa dapat masuk ke dalam kelas digital untuk mengakses materi-materi yang akan diajarkan oleh pengajar. Model terdiri dari guru, murid, serta materi yang akan diajarkan. Sistem pembelajaran menggunakan LMS ini dapat memudahkan pengajar dalam memberikan materi. Karena berbasis aplikasi digital, selain memudahkan pengajar, juga memudahkan siswa untuk mengakses materi dimanapun dan kapanpun. Jadi yang terakhir yaitu tentang Internet Explorer. Internet Explorer merupakan salah satu web browser yang memudahkan pengguna untuk mengakses internet dengan beragam fasilitas yang tersedia. Contoh lain dari web browser itu Opera dan Google Chrome serta Mozilla Firefox dan masih banyak lagi. Microsoft Corporation merupakan perusahaan yang menciptakan serta mengembangkan Internet Explorer. Internet Explorer dapat dikatakan sebagai salah satu web browser tertua dari yang lainnya. Internet Explorer telah mengalami perkembangan di tiap versinya. 4 tahun setelah Internet Explorer dirilis, presentasi penggunaan web browser ini mencapai 95% pengguna. Tetapi, hingga saat ini, pengguna web browser ini terus mengalami pengurangan. Sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my life.